Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa faddala bani adama bil ilmi wal amali ila jami'il alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah atas nikmat yang dicucurkan ke hadapan kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan pembawa pelita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara gelar yang disematkan atas bulan suci Ramadan, bulan ini juga disebut dengan sebutan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kenapa bulan suci Ramadan ini disebut sebagai bulan Al-Quran? Karena di bulan suci Ramadan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril, disampaikan ke hadapan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peristiwa yang kita kenal dengan sebutan Nuzulul Quran. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelas atas petunjuk serta pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Maka atas dasar itulah bulan suci Ramadan ini disebut sebagai Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Begitu juga bulan suci Ramadan disebut sebagai bulannya Al-Quran. Diperkuat oleh kebiasaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam sebuah riwayat ketika di bulan suci Ramadan inilah Rasulullah terbiasa tadarus Al-Quran, dan tadarus Al-Quran ini langsung disimak oleh malaikat Jibril alaihissalam. Maka kita sebagai umat Islam, di bulan suci Ramadan ini bulan yang sangat tepat bagi kita umat Islam untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Maka pribadi seorang muslim, setidaknya di bulan suci Ramadan ini, kita mesti punya target, paling tidak khatam Quran 1 kali. Kalau itu yang menjadi target kita, Ramadan ini ada 30 hari, maka rumus kita adalah one day, one juz. 1 hari, 1 juz. Apalagi di tengah situasi wabah COVID-19 ini, di mana kita lebih banyak di rumah, tentu waktu kita lebih banyak untuk berkesempatan. Kalau bisa di Ramadan ini, jangan hanya 1 kali khatam Quran. Kalau bisa, 2 kali kita khatam Quran, atau bahkan 3 kali khatam Quran. Kalau 2 kali khatam Quran, maka berarti 1 hari target kita 2 juz. Dan kalau target kita 3 kali khatam Quran, berarti target kita setiap hari 3 juz. Tentu di tengah situasi kita diperintahkan stay in home, kita lebih banyak di rumah, kesempatan kita untuk membaca Quran begitu banyak, begitu lapang untuk kita lakukan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sadarilah bahwa membaca kitab suci Al-Quran merupakan ibadah yang sangat banyak fadilah keutamaan yang akan kita dapatkan kalau kita menjadi orang-orang yang ahli membaca Al-Quran. Apa keutamaan yang akan didapatkan bagi kita yang membaca Al-Quran ini? Yang pertama,
bahwasanya orang yang membaca Al-Quran akan diberikan pahala yang sangat banyak. Dalam sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikemukakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asri amsalihha wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab suci Allah Al-Quran, baginya mendapatkan satu kebaikan yang dilipat gandakan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, andai kita hari ini kita membaca satu ayat alif lam mim, maka 30 kebaikan pahala akan diberikan oleh Allah. Bayangkan berapa pahala yang kita dapatkan dari sisi Allah kalau kita bisa membaca satu halaman, kita bisa membaca satu surat, kita membaca satu juz, bahkan kalau kita sampai menghatamkan Quran. Sadarilah, di setiap satu huruf yang kita baca dari kitab suci Al-Quran, Allah anugerahkan pahala 10 kebaikan baginya. Maka atas dasar ini, kita tentu harus menjadi orang yang ahli senantiasa membaca Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan seperti saat sekarang ini. Kemudian yang kedua, keutamaan yang akan diperoleh oleh orang yang ahli membaca Al-Quran adalah bahwasanya membaca Al-Quran ini merupakan ibadah yang paling utama bagi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sabdanya, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an." Paling utamanya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Maka jelas dalam hadis ini, membaca Al-Quran adalah ibadah yang paling mulia untuk umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini dikategorikan ibadah yang mulia? Karena sadarilah, pada saat kita membaca Al-Quran, hakikatnya kita sedang membaca kalamullah, sedang membaca firman-Nya Allah, sedang berdialog kita dengan Allah, berinteraksi dengan Allah. Maka pantas kalau membaca Al-Quran, di situ merupakan ibadah yang amat mulia bagi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau membaca Al-Quran adalah ibadah yang mulia bagi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu bagi orangnya yang ahli membaca Quran adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah di mata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu di bulan suci Ramadan ini, raihlah kemuliaan kita. Satu amalan yang jangan sampai kita tinggalkan di setiap hari-hari Ramadan kita, yakni membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, bahwasanya orang yang membaca Al-Quran mahir akan dikumpulkan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Dan bagi orang yang membaca Qur'annya terbata-bata, juga akan tetap mendapatkan pahala. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikemukakan, "Alladzi yaqra'ul Qur'an fahuwa mahirun ma'as safaratil kiramil bararah." Orang-orang yang membaca Quran dengan mahir, dia fasih bacaannya, sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, tepat pengucapannya. Maka orang yang seperti ini tidak tanggung-tanggung kelak akan dikumpulkan bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Sementara walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ata'u fih wa huwa syakun, dan orang-orang yang membaca Al-Quran, baca Qur'annya masih terbata-bata, tertatih-tatih, sulit dia mengucapkannya, lahu ajroni, baginya mendapatkan 2 pahala. Bagi kita yang mahir, fasih, tepat pengucapannya, dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia. Sementara yang baca Qur'annya masih terbata-bata, tetap mendapatkan pahala, 2 pahala yang diberikan oleh Allah untuknya.
Imam Nawawi menjelaskan hadis ini. Kenapa orang yang baca Qur'annya masih terbata-bata diberikan 2 pahala? Kata Imam Nawawi, pertama pahala bacanya, yang kedua pahala susahnya pada saat dia membaca Al-Qur'an itu. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sulitnya, capeknya, susahnya orang yang membaca Quran terbata-bata, tetap Allah hargai dengan pahala diberikan kepadanya dengan 2 pahala. Oleh sebab itu, kadang-kadang hari ini ada orang yang mengatakan, saya tak mau baca Quran. Kenapa? Saya belum lancar bacaannya. Nanti kalau baca takut salah, kalau salah dosa, makanya saya nggak mau baca Quran. Saya jawab, kalau kita tak lancar baca Quran, lalu nggak mau baca Quran, lalu kapan lancarnya? Justru yang hari ini masih baru belajar, bacanya masih tertatih-tatih, terbata-bata, ayo terus sering baca Quran. Sambil lalu belajar, dengan sering membaca, semakin lancar, belajar tentang ilmu tajwidnya, sehingga bacaan Al-Quran kita menjadi benar. Karena hanya dengan cara itulah, bacaan Quran kita akan semakin lancar, bacaan Quran kita semakin benar. Dan ingat, bacaan Quran yang terbata-bata ini masih juga dihargai 2 pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, keutamaan orang yang membaca Al-Quran adalah bahwasanya orang yang membaca Al-Quran kelak akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sabdanya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena Quran kelak datang pada hari kiamat akan memberikan syafaat bagi orang yang ahli membacanya. Apa syafaat itu? Syafaat tidak ada lain pertolongan yang sifatnya untuk menyelesaikan urusan kita kelak di hadapan Allah pada hari kiamat. Syafaat terbesar tentu syafaatul uzma yang dimiliki oleh Rasulullah kelak pada saat berada di padang mahsyar. Tadi di samping Rasulullah, ada yang diizinkan oleh Allah bisa memberikan syafaat. Apa di antaranya? Quran yang kita baca. Dalam riwayat yang lain dijelaskan, kenapa Quran memberikan syafaat? Dan kenapa kita berharap dengan syafaat? Sadarilah kaum muslimin, tidak ada seorang muslim pun yang sempurna amal ibadah kita. Kita tiap hari sholat, tapi belum tentu khusyuk. Kita sudah keluarkan zakat, infak, sedekah, tapi belum tentu yang kita keluarkan semuanya itu pasti halal. Kita puasa di bulan suci Ramadan, tapi belum tentu sempurna ibadah puasa kita. Kita mungkin sudah haji dan umrah, tapi belum tentu mabrur ibadah haji umrah kita. Salah satunya, pada saat kelak, dihisab di hadapan Allah, di mahkamah Allah, hal yang kita harapkan adalah syafaat yang sifatnya akan menggenapkan amal kita, yang bisa menggenapkan kekurangan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran yang kita baca sehari-hari kelak akan menjadi pemberi syafaat, pembela kita, memberikan hujah di hadapan Allah Ta'ala. Hambamu ini mungkin belum sempurna ibadahnya ya Allah, tapi dulu ketika di dunia dia harus menahan rasa kantuknya, dia menahan rasa letihnya untuk membaca Al-Quran. Maka Quran akan bisa menjadi pemberi syafaat bagi kita kelak pada hari kiamat, pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah semestinya kita rajin untuk membaca Al-Quran ini. Kemudian yang terakhir, bahwasanya Al-Quran yang kita baca dan orang-orang yang ahli membaca Al-Quran akan mendapatkan rahmah, ketenangan, dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sabdanya, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna 'alaihi illa ghasyiyat 'alaihimur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa hafat lahumul malaikah
wa dzakarallahu biman indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di antara rumah-rumah Allah, lalu mereka membaca kitab suci Allah, mempelajari tadarus terhadap isi kitab suci Allah. Apa yang terjadi kalau itu kita lakukan? 4 hal sekaligus akan diturunkan oleh Allah. Pertama, illa ghasyiyat alaihimur rahmah. Allah akan cucurkan rahmat kasih sayangnya. Yang kedua, wa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketenangan, kebahagiaan dalam lubuk hatinya. Wa hafatlahumul malaikah. Malaikat-malaikat akan memberikan naungan, memberikan perlindungan kepada orang yang ahli membacanya itu. Dan Allah akan menyebut-nyebut dengan membanggakan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Itulah keuntungan kalau kita menjadi orang yang rajin membaca Al-Quran. Termasuk di antaranya adalah tadarus Al-Quran seperti yang kita kenal saat sekarang ini. Ada yang membaca, ada yang menyimak. Atau kita sedang dalam keadaan tadarus dalam arti mempelajari isi kandungan Al-Quran. Kita pelajari tafsirnya, apa kandungan maknanya, mentadaburi isinya. Kalau itu kita lakukan dalam satu majlis, maka Allah Ta'ala akan turunkan rahmat, akan turunkan ketenangan atau kebahagiaan. Allah akan menjadikan malaikat-malaikat datang memberikan naungan, dan juga Allah akan membanggakan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Allah akan mengatakan, lihatlah hamba-hambaku sedang membaca Al-Quran di rumah-rumah mereka, di masjid-masjid Allah. Maka Allah membanggakan kita. Siapa? Orang yang ahli dalam tadarus Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang mempelajari Quran, orang yang berusaha mengkaji tafsir Al-Quran. Ini orang-orang yang dijanjikan akan mendapatkan rahmat, ketenangan, kebahagiaan, naungan malaikat, dan akan dibanggakan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Fadilah keutamaan bagi kita orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Oleh sebab itu, kembali lagi bahwa bulan suci Ramadan adalah syahrul Al-Quran, bulannya Al-Quran. Maka sungguh sangat tepat kita bersama-sama untuk senantiasa setiap hari kita membaca Al-Quran. Usahakan di saat Ramadan ini kita punya target. Entah itu 1 kali khatam, 2 kali khatam, 3 kali khatam. Pastikan kita punya target. Karena kalau tidak ada target, bisa jadi Ramadan berlalu, tapi tidak 1 kali pun kita khatam Quran. Sebagaimana Ramadan yang telah kita lewati. Kadang-kadang begitu Ramadan usai, ketika orang bertanya, berapa kali engkau khatam Quran? Ternyata tak 1 kali pun kita khatam. Padahal Ramadan kesempatan kita untuk memperbanyak kandungan baca Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kalau masih juga ada yang tanya, kami orang sibuk tiap hari ke kantor, tak mungkin kami bisa baca Quran. Mohon maaf. Kalau alasan kita nggak mau baca Quran karena sibuk, maaf. Pernahkah kita tidak mandi 1 hari dengan alasan kita sibuk? Padahal ketika kita mandi, butuh waktu mungkin 10-15 menit. Ya. Pernahkah kita tidak makan sama sekali dengan alasan kita sibuk? Pernahkah kita tidak tidur sama sekali dengan alasan kita sibuk? Kenapa kalau untuk mandi, untuk makan, untuk tidur, kita selalu ada waktu. Tapi giliran kita membaca Quran seolah-olah tidak ada waktu. Maka itu bagi saudaraku kaum muslimin muslimat yang ada kesibukan, merasa tidak ingin waktunya diganggu, sungguh sangat mudah cara untuk tetap bisa membaca Quran, tapi barangkali tidak akan mengganggu aktivitas kita. Bagaimana caranya? Biasakan baca Quran setiap habis sholat 5 waktu. Gak usah banyak-banyak. 1 juz itu hanya ada sekitar 10 lembar. Ada 20 halaman. Sholat kita 5 waktu. Gak usah banyak-banyak. Habis subuh baca 2 lembar. Habis zuhur baca 2 lembar. Habis asar baca 2 lembar. Habis maghrib gak usah baca Quran, karena kita sedang buka puasa. Nanti habis isya baca 4 lembar. Ya, saya sudah pernah mempraktekkan. Orang
baca 2 lembar Quran itu paling tidak hanya butuh waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Ya. Mungkin yang cepat pun bisa sampai hanya 5 menit saja. Tapi taruhlah kita orang awam, 15 menit. Itu pun sudah pelan bacanya. Gak akan mengganggu kita. Kalau itu rutin setiap hari kita lakukan, maka gak usah dihitung-hitung setiap 1 bulan sekali kita akan khatam Quran. Termasuk di Ramadan ini. Ya. Sehingga indah begitu kita 1 bulan, 1 kali khatam Quran. Ya. Gak usah dihitung-hitung. Karena kadang-kadang penyakitnya orang gak khatam Quran itu suka menghitung-hitung juz. Baru dapat 7 juz sudah dihitung. Ini dapat 7 juz, kurangnya 23 juz lagi. Kurangnya kok lebih banyak. Akhirnya malas. Ya. Maka itu gak usah dihitung. Yang penting kasih tanda. Kalau ini istiqomah, kita semua akan bisa menghatamkan Quran dan tidak akan mengganggu aktivitas kita yang lainnya. Inilah barangkali yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bersama-sama menjadi orang-orang yang ahli membaca Al-Quran, dan sadarilah untuk kesempurnaan bacaan Al-Quran kita, teruslah kita belajar sambil kita terus membaca. Karena ingat, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Setiap kita membaca Al-Quran, hakikatnya kita sambil lalu kita belajar untuk memperbaiki bacaan Quran kita, sehingga mudah-mudahan kita juga termasuk umat yang terbaik dari umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.